Banyak orang kalau nyanyi kan, meskipun saya susah menderita dalam. Ada banyak orang berpikir makin orang susah makin dia tambah rohani. Banyak orang makin berpikir kalau kita langsung bandingkan, sebagian akan berkata, pendeta-pendeta di kota itu tidak serohani pendeta-pendeta di desa. Pendeta-pendeta di desa itu hidupnya jauh lebih miskin, jauh lebih menderita. Dan akhirnya timbul dalam pemikiran kita, makin orang miskin, makin orang menderita. Itu berarti dia makin rohani. Ada banyak orang pikir, who is God? Ya. Tapi saya mau ini hilang dari pandangan saudara. Jangan saudara pernah berpikir bahwa makin miskin orang itu makin rohani. Jangan pernah saudara berpikir makin menderita seseorang, dia akan menjadi makin dekat sama Tuhan. No. Kita tidak percaya pada ajaran seperti itu. Sebab kalau kita percaya pada ajaran seperti itu, berarti kita harus tinggal di gunung-gunung. Jadi laba-laba kita lama-lama. Tapi yang saya percaya, kerohanian tidak ada hubungannya sama uang di dompet saudara. Amin. Orang bisa susah dan jahat. Betul? Orang bisa susah dan masuk neraka. Amin. Jangan sudah pikir semua orang menderita. Kita kesian lihat orang susah, tapi saya harus tegas bilang, tidak semua orang susah masuk surga. Amin. Tidak semua orang menderita masuk surga. Nah itu yang payah. Udah susah di dunia, mati masuk neraka lagi. Sian banget. Kapan senang itu orang? Iya kan? Karena saya terlalu percaya bahwa berkat Tuhan atau uang yang saudara miliki tidak ada hubungannya dengan kerohanian saudara. Saudara bisa tetap jadi orang kaya yang rohani. Amin. Saudara bisa tetap jadi orang sukses yang rohani. Dan itu yang hari ini saya mau bagikan buat saudara. Amin. Saudara yang belum punya jodoh dapat. Amin. Kalau memang udah pantas dapat. Saudara-saudara yang belum dapat kerjaan, saya doa supaya saudara dapat kerjaan. Tapi bukan cuma asal kerja, kerja yang bagus. Amin. Kalau jadi TKI, sekalian TKI di Amerika. Iya. Kerja komputer, bukan TKI pembantu. Iya kan. Saya khotbah di Hong Kong. Wih. Saya masuk daerah satu namanya Victoria Park. Indonesia semua. Saya bingung nih sebetulnya saya di Semarang apa di Hong Kong. Mau ngomongnya, oh cukup ya, menek kalau aduh saya gila nih. Saya di Hong Kong apa di Simpang 5. Karena saya percaya bahwa orang sukses bisa buat banyak untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Salah satu tipu muslihat iblis adalah dia mau tanamkan dalam hidup kita, engkau boleh rohani tapi engkau jangan kaya. Engkau boleh rohani tapi engkau jangan sukses. Kenapa? Karena kalau engkau rohani dan engkau tidak sukses, engkau tidak bisa buat banyak untuk pekerjaan Tuhan. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Kalau engkau rohani tapi engkau tidak diberkati, engkau rohani dan engkau tidak punya power dalam kehidupan saudara, maka saudara nggak bisa berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan. Saya mau taruh ini dalam hati bahwa setiap saudara harus jadi orang sukses. Amin. Kenapa? Karena engkau dirancang untuk itu. Sama-sama bilang sama saya direncanakan Tuhan untuk hidup sukses. Lihat kiri kanan saudara bilang, tahun ini saya sukses. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan ya, meriah buat Tuhan. Buka Alkitab saudara sekarang 2 Raja-Raja pasal 5. Hari ini saya mau belajar dan bicara pada saudara sekalian tentang seorang yang bernama Naaman.
Dia mulai sukses dengan hidupnya, tapi kemudian akhirnya dia sukses merebut mujizat dan dia akhirnya sukses di dalam kehidupan rohaninya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman, Satpam Senen, dia adalah apa? Panglima Raja Aram. Dan Aram pada saat itu baru saja menundukkan dan mengalahkan Israel. Berarti dia seorang yang sukses, orang yang hebat, seorang yang terpandang, seorang yang dihormati. Naaman Panglima Raja Aram adalah apa? Seorang terpandang di hadapan tuannya dan apa? Ini salah satu bukti seorang sukses. Dia terpandang tetapi apa? Sangat disayangi. Ada banyak orang terpandang tapi dikeselin orang. Ada banyak orang terpandang tapi dijengkelin orang. Kenapa? Karena kalau dia udah mulai sukses, sombongnya minta ampun. Saya doa supaya dimanapun sudah disayangi orang. Amin. Saya berdoa supaya dimanapun sudah ada. Sudah selalu menjadi orang yang terpandang. Alkitab bilang kamu gak akan turun, tapi kamu akan naik. Kamu tidak jadi ekor, kamu akan menjadi apa? Kepala. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara, tapi dia ada persoalan besar dalam hidupnya. Kenapa? Dia sakit kusta. Di zaman itu sakit kusta adalah sakit kutuk di mana orang tidak boleh bersentuhan dengan dia. Tapi mungkin karena dia panglima, dia dapat pengecualian. Sehingga disembunyikan. Sebab kalau orang tahu dia sakit kusta, maka dia harus dilempar batu sampai mati. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Yang menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya sembuhkan seseorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, sebab ia tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangan di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan ia pergi dengan apa? Panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi apa? Tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya satu pemberian dari hambamu ini.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba lihat ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan Tuhan yang sangat disayanginya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tapi orang ini seorang pahlawan tentara apa? Sakit kusta. Jadi yang pertama saya pelajari, orang sukses bukanlah orang yang sempurna. Sama-sama bilang sama saya, orang sukses bukanlah orang yang sempurna. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya nggak mungkin bisa sukses karena saya lahir dari keluarga yang broken home. Saya mau beritahu, itu hanya kebohongan iblis. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya nggak bisa sukses karena IQ saya tidak tinggi. Saya mau beritahu buat saudara, itu hanyalah kebohongan iblis. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya nggak bisa sukses karena saya bukan anak orang kaya, saya nggak sekolah tinggi. Jawaban saya sederhana, itu hanyalah tipu muslihat iblis. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya nggak bisa sukses karena masa lalu saya pernah aborsi, masa lalu saya pernah pakai narkoba, saya pernah buat yang jahat dalam hidup saya. Saya mau beritahu buat saudara, itu hanya tipu muslihat iblis. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya nggak mungkin bisa sukses karena saya nggak cantik. Pendeta saya nggak bisa sukses karena gigi saya nggak rata. And so what? It's okay. Memang sukses ada hubungannya sama gigi. Ya, mungkin sudah nggak bisa jadi dokter gigi, I know. Ya, kan? Setan selalu menjajah pikiran manusia sambil berkata hanya orang sempurna yang bisa sukses. Dan pertanyaan saya sederhana, mana ada orang yang sempurna? Amin. Kita harus jujur akui, setiap orang punya kekurangan. Naaman punya kusta. Persoalannya kalau dia hanya menangisi kustanya, dia tidak akan pernah bisa sukses. Yang membuat seorang gagal bukan karena kekurangannya, tapi karena dia tidak menyadari kelebihan. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Seorang gagal bukan karena kekurangan, tapi seorang gagal karena tidak menyadari apa? Kelebihannya. Sama-sama bilang sama saya punya kelebihan. Sama-sama bilang sama saya punya kelebihan. Sama-sama bilang sama saya punya banyak kelebihan. Amin. Masing-masing kita punya banyak kelebihan. Seorang gagal bukan karena kekurangan, tapi dia tidak menyadari kelebihan yang ada pada hidupnya. Saya percaya sukses bukan milik orang sempurna. Saya percaya sukses membutuhkan waktu, itu saya ngerti. Dari seorang yang kusta, yang selalu berpikir bahwa saya kusta, saya nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya dia jadi panglima, pasti membutuhkan apa? Waktu. Sama-sama bilang sama saya waktu. Kalau saudara bilang sama saya hari ini, saya gagal. Jawaban saya sederhana, engkau bukan orang yang gagal. Engkau cuma belum sukses. Amin. Jangan pernah bilang sama saya, pendeta saya orang gagal. Saya tidak bisa sukses. Karena sesuai dengan apa yang kau katakan, itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Buat saya kalau engkau belum sukses hari ini, itu cuma bicara tentang waktu. Amin. Naaman kusta. Dan dia tadinya berkumpul bersama dengan orang kusta, karena orang kusta tidak boleh tinggal di tempat biasa. Tapi mungkin di tengah-tengah kusta, akhirnya dia jadi pemimpinnya orang kusta. Dan akhirnya dia berbuat sesuatu di sana, sampai dia bisa lepas. Tapi ini yang saya percaya, siapapun namanya sukses. Sukses bukan mimpi semalam. Amin. Bukan berarti hari ini kau hidup sebagai orang susah, tiba-tiba besok bangun, jadi orang kaya. Tidak. Makanya selalu saya bilang, sukses tidak ada hubungannya dengan kesempurnaan. Sukses hubungannya cuma dengan keringat dan kerja keras. Karena sukses selalu berhubungan dengan apa? Waktu. Kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta saya tidak sempurna, saya banyak kekurangan. Jawaban saya sederhana. Mari kita berjuang keras untuk merebut janji Allah, sehingga kita bisa meraih rencana Allah yang sempurna dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang sukses bukanlah orang yang apa? Sempurna. Siapa yang sempurna di sini, tolong angkat tangan. Siapa yang punya banyak kekurangan, tolong angkat tangan. Siapa yang punya lebih banyak kelebihan daripada kekurangan, tolong angkat tangan. Nah, ini yang jadi sukses. Yang angkat tangan itu. Yang bilang, saya punya banyak kekurangan, tapi saya punya lebih banyak kelebihan. Siapa yang punya banyak kekurangan? Siapa yang punya lebih banyak kelebihan daripada kekurangan? Nah,
ini yang akan jadi orang sukses. Amin. 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 Saudara yang begini tadi masih jauh dari sukses. Tapi mungkin tahun depan waktu saya khotbah hal ini akan jadi sukses. Orang sukses bukanlah orang apa? Sempurna. Amin. Saudara bisa bilang sama saya, pendeta saya banyak kekurangan, tapi hari ini saya mau beritahu. Seorang sukses bukan karena kekurangan, tapi karena tidak menyadari kelebihan. Kalau kita mau berjuang dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan capai rencana Allah yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Yang kedua saya pelajari. Coba lihat ayat yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Siapa anak perempuan dari Israel ini? Orang Jawa bilang genduk. Genduk itu apa sih? Genduk itu apa sih? Hah? Iya genduk. Itu kan tergantung bagaimana tembakannya saja. Tulisannya genduk. Tapi tinggal bacanya genduk. Tergantung tembakannya bagaimana. Genduk itu apa sih? Hah? Gendut itu apa sih? Orang yang besar itu gendut. Lu jangan nyebut-nyebut yang itu. Dosa lu 7 turunan gak diampunin lu. Gendut itu apa sih? Anak perempuan kecil. Ada gak gendut umur 67 tahun? Itu mah bukan gendut, itu mah nenek. Eyang itu mah yang kakung. Gendut itu apa sih? Gendut itu kira-kira umurnya berapa? 12, 13? 12? Nah kira-kira itu wanita itu. Dan ini tawanan. Ini orang yang gak diperhitungkan sebetulnya. Perempuan lagi. Kecil lagi. Ya. Lalu dikatakan dia menjadi pelayan, budak sebetulnya dalam terjemahan aslinya bilang. Pada istri Naaman. Bukan servant, tapi slave. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4, lalu dikatakan apa? Pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi yang kedua saya pelajari, orang sukses adalah orang yang dapat menerima nasihat. Kita sudah sama-sama sepakat bilang orang sukses bukanlah orang yang sempurna. Tapi orang sukses adalah orang yang mau menerima nasihat. Atau dengan lain kata saya bilang dia mau mendengar pandangan orang lain. Dia bukan seorang yang hanya mau mendengar atasan. Tapi orang gendut kecil. Yang sebetulnya nggak perlu diperhitungkan oleh dia. Tapi nasihat orang, kata-kata orang itu dipertimbangkan sama dia. Amin. Orang-orang kepala batu sukar. Orang kepala batu selalu merasa saya yang paling baik dan nggak mau dengar nasihatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selalu saya bilang, sukses membutuhkan orang lain. Amin. Tidak ada orang bisa sukses dengan dirinya sendiri. Sukses membutuhkan orang lain. Kalau saudara bisa ada sebagaimana saudara ada sampai hari ini, ada orang lain yang berbuat sesuatu buat saudara. Minimal ada rahim yang pernah menempatkan saudara 9 bulan di situ. Sebagian ada yang 10. Bahkan sebagian ada yang bilang sama saya 11. Keluar keriput. Minimal ada orang yang bernama guru yang mengajar saudara. Minimal ada orang yang bernama guru sekolah minggu yang pernah mengajar saudara tentang Tuhan. Sukses membutuhkan orang lain. Amin. Orang sukses dia terima kritik. Orang sukses dia terima bahkan ejekan orang. Dia terima ejekan orang dan dia renung. Kalau ejekan itu benar, kenapa dia tidak berubah? Dan kalau ejekan itu salah, kenapa dia harus sakit hati? Hidup kan cuma 2. Amin. Setelah diejek orang, setelah difitnah orang, setelah diomongin orang kan cuma 2.
benar atau kalau benar wajar nggak saudara marah? Hah? Misalnya orang bilang, tuh orang ya, mulutnya itu nggak karu-karuan, kasar bener. Terus memang betul mulut saudara begitu. Tuh orang nggak bakal kawin-kawin tuh. Nah, saya cuma mau tanya sama saudara, kalau itu benar, wajar nggak saudara marah? Nggak wajar kan? Kenapa saudara nggak terima? Terima aja, iya. Sakitnya sih sakit, but it's good. Itu sama seperti orang dioperasi. Kalau orang dioperasi, jangan pernah ngomong apa-apa sama dokter. Jangan pernah bilang gini sama dokter, dok, saya potongnya pakai pisau plastik aja. Ntar kalau pakai pisau beneran, kan sakit. Berdarah-darah nanti. Pakai pisau plastik aja, digrek, grek, grek. Lebih sakit lagi. Ya. Nah sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, it's okay. Gak apa-apa. Kalau Anda orang yang ngomong nyakitin sama saudara, and that is true, receive it. Amin. Tetapi pertanyaan saya yang kedua sederhana. Karena dua, kalau nggak benar apa? Salah. And so what? Kalau salah kenapa saudara marah? Ya, orang bilang sama saudara, itu orang kan, kepalanya besi beton. Enggak, kepala gue lembek. And so what? Kenapa marah? Kan nggak betul, ya kan? Misalnya orang bilang jilbab tuh kurus, saya buat apa marah? Dalam hati saya, mata lo belok. Segini kurus, kebo kali yang gemuk. Ya kan? Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan. Dia mestinya kecewa dong, dia mesti tersinggung dong. Gendok kecil ini, kok tahu-tahuan bahwa saya kusta? Gimana kalau dia laporin ke orang-orang? Kedudukan saya bisa jatuh. Nanti DPR bisa panggil saya. Kenapa saya kusta? Ya kan? Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dibuat oleh Naaman orang sukses ini? Saudara pelajarin. Orang sukses belajar dari segala hal. Amin. Dia belajar dari nasihat anak kecil, dia belajar dari nasihat orang, dia belajar dari pandangan orang, dia belajar dari kritik yang orang berikan. Orang-orang kayak begitu, orang-orang yang maju. Amin. Tapi dia harus mempertimbangkan mana yang harus dia terima, mana yang harus dia buang. Amin. Ada orang juga lain juga dia. Orang ngomong apa ikut. Orang ngomong apa ikut. Itu mah bukan menerima nasihat, itu mah pelin-pelan. Itu mah orang yang gak punya prinsip, orang kayak gitu gak pernah bisa maju, orang kayak gitu paling top-topnya nih, menjadi penjilat, cuma itu aja. Iya, dia paling berhasil menjadi penjilat terkenal di muka bumi ini. Lihat kiri kanan saudara tanya, lu bukan penjilat kan? Yang sesama penjilat jangan saling menyerang. Orang sukses bukanlah orang yang apa? Sempurna. Yang kedua, orang sukses adalah orang yang mau menerima nasihat dan mempertimbangkan setiap nasihat. Yang ketiga, coba lihat ayat yang kelima. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu, dikatakan apa? Pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan apa? 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa dia bawa persembahan? Kenapa sudah tidak menjawab? Hah? Kenapa dia bawa persembahan? Kenapa dia bawa persembahan? Hey! Kenapa dia bawa persembahan? Sebagai ucapan terima kasih. Kenapa dia mesti kasih ucapan terima kasih? Karena dia sembuh. Udah sembuh belum? Tapi yakin. Tapi dia udah bawa persembahan. Udah sembuh belum? Tapi dia udah bawa persembahan. Kenapa dia bawa persembahan? Udah sembuh belum? Tapi kenapa dia bawa persembahan dong? Loh, kan
Soal sembuh apa enggak kan soal 50-50. Emang gampang bawa-bawa persembahan? Sekian ribu sikal emas. Nah kalau dicopet di jalan gimana? Hah? Nanti kalau nggak sembuh, nyatanya gimana? Emang ada saudara di sini yang minta didoain pendeta udah bawa persembahan? Pendeta tolong doain dong. Pendeta tolong doain dong. Doain apa? Pasangan teman hidup. Itu di kantong kamu ada apa? Ada undangan kawin. Ambil didoain nanti saya tulis nama saya di sini. Ya udah sembuh belum? Belum. Kenapa dia bawa persembahan? Loh, kan nanti kalau udah sembuh, kan bisa dia kirim. Daripada resikonya besar, kenapa dia bawa persembahan? Yakin. Saya setuju sama saudara, dia yakin dia sembuh. Jadi yang ketiga saya pelajari, orang sukses adalah orang yang pikirannya positif. Positive thinker. Otaknya ini positif. Dia udah sembuh belum? Loh tapi kan kata gadis itu kalau datang ke Nabi itu pasti sembuh. Ya tapi dia udah percaya, enak aja lu. Pikirannya positif. Ada banyak orang mau ngeramal kerja aja nih. Tangannya dingin. Keringetan. Alis saya sampai berkeringat. Ya, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sampai akhirnya bos nolak. Bukan karena gak yakin kemampuan saudara. Dia takut didukunin sama saudara. Sebab setiap di depan dia. Sampai bos pikir gila gue dijampe-jampe apa-apa. Saudara. Belajar punya pikiran yang positif. Amin. Orang sukses itu pikirannya positif. Jangan lihat orang curiga aja. Jangan lihat orang tuh kayaknya orang kayak gitu tuh stres sendiri. Ya, kapan gue kawin ya, kapan gue dapat pasangan teman hidup. Men, pasti. Padahal ini bukan ya. Ya kan? Cowok juga takut. Habis tiap kali, ini bukan. Cewek juga enak lihat saudara. Terus setiap kali, nah ini kali ini. Orang-orang yang punya pikiran yang positif. Saya lihat jiwanya tuh bersemangat. Amin. Orang-orang yang punya pikiran yang positif, imannya tuh tangguh gitu. Amin. Karena saya percaya orang sukses itu setelah pelajari, pikirannya positif. Ada orang yang gak bisa sukses bukan karena gak pinter. Tapi yang dia pikirin itu yang negatif aja gitu. Nanti kalau ini gimana ya? Jangan-jangan begini. Saudara, jangan pernah bergaul sama orang yang pikirannya negatif. Saudara stres melulu. Iya kan? Sudah ajak naik bus, dia bilang, kalau kita dicopet gimana? Akhirnya saudara juga jadi takut, jangan-jangan dicopet. Ya. Ada orang-orang yang pikirannya negatif banget. Ya. Melihat orang. Bangun pagi, aduh Tuhan, saya diberkati nggak hari ini? Jangan-jangan Tuhan nyambut nyawa saya hari ini. If you can dream it, you will get it. Apapun yang saudara bisa mimpikan dalam hidup saudara, jika engkau mengasihi Tuhan, engkau akan dapat dalam hidup saudara. Amin. Ayub bilang begini, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Kalau yang saudara pikirin tuh hal-hal yang, aduh, gue perawan tua seumur hidup nih. Aduh, gue gak bakal bahagia hidup gue nih. Waduh, hancur hidup gue nih. Gue nanti baru dapat kerjaan umur 67. Sekretaris panti jompo lu. Aneh-aneh aja lu. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya harus positif. Dan tahu gak saudara, pikiran positif itu harus dilatih.
Artinya gini, setiap kali ada pikiran negatif, tendang keluar. Tolak gitu. Dalam nama Yesus, saya nggak boleh pikir gitu. Teman sekerja saya, teman pelayanan saya, kadang-kadang kita pikir, ini orang nyari untung aja nih kali ini. Tolak dalam nama Yesus, saya nggak boleh pikir begitu. Saya harus berpikir yang positif. Paulus bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Amin. Orang-orang yang mikir-mikir negatif terus, setiap kali ada pikiran, aduh, baru batuk aja, kanker kali gue. GR banget. Yang keempat, saya pelajari ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Elisa nemuin dia enggak? Enggak. Ayat 11, tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia marah. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik? Dia marah. Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Ayat 13, tapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka apa? Turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali menjadi tubuh seorang anak dan ia menjadi apa? Yang keempat saya pelajari orang sukses adalah orang yang tidak cepat putus asa waktu menghadapi keadaan yang tidak dia sukai. Orang sukses adalah orang yang tidak cepat putus asa. Ketika menghadapi keadaan yang tidak disukai. Dalam pelayanan kadang-kala saudara akan menghadapi nggak keadaan yang tidak disukai? Atau selama melayani Tuhan saudara semua keadaan menyenangkan buat saudara? Nope. Ada masa-masanya dalam pelayanan kau menghadapi keadaan yang tidak engkau suka. Begitupun saudara-saudara yang bekerja, ada masanya dalam pekerjaan saudara akan menghadapi hal-hal yang tidak saudara suka. Begitu juga di masa pacaran saudara, ada orang yang pacaran udah 17 kali. Umurnya aja baru 21. Tahun 4. Iya. Tahun 4 tiap kuartal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya cuma mau jelasin buat saudara. Apapun yang kau buat, engkau akan menghadapi hal-hal yang tidak kau sukai. Itu biasa. Dalam hubunganmu dengan kakakmu, dalam hubunganmu dengan pekerjaan, dalam hubunganmu membangun bisnis, dalam hubunganmu membangun masa depan. Ada hal-hal yang tidak engkau sukai. Sejauh itu bukan sesuatu yang prinsip, hadapi. Amin. Kembangkan logika saudara, minta hikmat dari Tuhan. Allah tidak mungkin permalukan saudara. Amin. Dia udah mau pulang. Dia bilang Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsyik lebih baik. Sudah saya bilang dia adalah orang yang mendengar nasihat. Orang bilang kenapa enggak Tuhan coba? Lalu dia pikir-pikir, let's try. Pertanyaan saya sederhana. Dia senang nggak masuk sungai di Sungai Yordan? Enggak. Dalam hidup ini, tidak semua hal yang baik adalah hal-hal yang kita sukai. Amin. Dan tidak semua hal yang kita sukai adalah hal yang baik. Saya ulang. Tidak semua hal yang baik dalam hidup ini kita sukai. Amin. Dan tidak semua yang kita sukai dalam hidup ini adalah hal yang baik. Dalam hidup ini yang paling penting kita buat adalah hal yang baik. Bukan hal yang kita sukai. Dia coba sekarang. Benar, masuk akal. Saya percaya hatinya gak terlalu suka. But if this is the way, if this is what God's will, I don't care. Saya percaya masuk sekali deh. Masuk 2 kali. Belum. Dia tahu. Tapi dia tidak cepat putus asa. Dia mau grab
the truth. It's okay. Kadang-kala saudara harus ngadepin supervisor saudara yang sangat jengkelin banget. Kadang-kala saudara harus menghadapi teman yang sangat gak menyenangkan buat saudara. Sebagai hamba Allah saya hanya bilang, maju terus. Amin. Maju terus. Kalau sudah tahu itu benar, kalau sudah tahu itu kehendak Tuhan, jalan. Orang sukses bukan hanya mengerjakan apa yang dia sukai. Orang-orang yang cuma mengerjakan apa yang dia sukai tidak akan pernah sukses. Orang-orang yang cuma mengerjakan apa yang dia sukai itu saya sebut hanya orang yang suka hura-hura. Orang dewasa mengerjakan sesuatu bukan karena dia suka. Orang dewasa mengerjakan sesuatu karena dia tahu itu yang benar. Amin. Anak kecil, dia hanya mengerjakan apa yang dia suka. Betul? Makanya anak kecil disuruh makan susah banget. Saudara disuruh stop makan susah sekali. Ya, saudara tahu nggak waktu kecil sudah dikejar-kejar? Iya kan? Suruh makan bubur, iya kan? Sekarang sudah bayar sendiri, bubur pun sudah makan. Ya kan? Sama laler, turun laler. Saudara bilang, laler nanti dong kalau gue udah selesai baru kamu datang. Ya kan? Sekarang disuruh stop makan susahnya minta ampun. Ya kan? Dulu, saudara tahu nggak waktu saudara kecil tuh? Umur 2 tahun, 3 tahun, saya udah tahu saudara. Disuruh tidur susahnya minta ampun. Mama mesti teriak-teriak, tidur, tidur. Sekarang, mama teriaknya lain, bangun, bangun. Karena apa? Karena waktu kecil, yang kita kerjakan hanya yang kita sukai. Betul? Ya. Suruh main apa segala macam, baju kotor apa segala macam. Masa bodoh. Tapi sekarang, saya udah ngerti. Dulu mama saudara sisi rambut saudara ke atas di tengah begitu. Saya nggak peduli. Tapi sekarang, wih panjang banget. Ya kan? Enak nggak? Sebentar-bentar nyisir. Sebetulnya kan nggak enak. Enak kan waktu kecil dulu, masa bodoh, rambut mau berdiri, mau apa. Ya kan? Tapi kan sekarang sudah mengenal cinta. Pakai lipstik enak nggak? Nggak enak. Saya pernah nyobain. Waktu saya pertama kali syuting di RCTI, gila bener. Kan waktu RCTI baru berapa bulan saya syuting di situ. Masih aturannya mesti lengkap bener kan, saya dulu kan bawa program rohaninya RCTI, rekamannya di RCTI. Saya ingat banget dulu setiap kali saya rekaman selalu sama itu, bagi talk show. Baku sebelah kita. Saya studio 2, dia studio 1. Satu kali dia kan lawakan kan mesti live kan. Satu kali dia lagi lucu-lucunya, kamera mati. Kamera saya diambil. Saya lagi ngomong begini, kan 2 kamera. Satu kamera ditarik keluar. Saya pikir nih, selesai nggak nih program nih? Tinggal 1 kamera begini. Terus saya bilang, kok diambil tadi? Ya habis dia lagi lucu-lucunya katanya. Terpaksa kita ambil 1 kamera. Oh, dosa besar lah mas saya. Masa kamera pendeta diambil untuk pelawak? Pertama kali saya di RCTI itu kan, waduh, peraturan mesti lengkap waktu itu kan, dandanin. Kalau itu mana banci lagi yang dandanin. Orang saya dibedakin pertama aja nggak mau. Bilang, pendeta, dandan dulu ya. Ah nggak usah. Mesti semua orang juga mesti didandanin kalau mau di TV. Norak bener sih pendeta ini. Dalam hati mentang-mentang kita baru digodok, digojlok pertamanya sama banci lagi. Udah selesai. Terus dia muter-muter sesuatu, saya bilang apa tuh? Apa tuh? Lipstick. Kalau enggak. Harus. Enggak mau. Enggak usah pakai lipstick. Udah. Saya pas duduk di set,
Karena ada alatnya tuh, tes. Pucat Pak, harus pakai lipstick. Udah, saya bilang emang nggak bisa yang lain? Enggak, harus. Nah, balik, lipstick. Dibilangin juga apa orang harus. Udah pakai. Kayaknya susah dikatup. Karena kalau dikatup mingkem gitu nempel. Aduh, thanks God I'm a man. Jadi pas mulai kan 5, 4, 3, 2, 1, go! Ulang. Santai aja Pak, santai. Iya, saya sih santai. Ini nih barang. Oke. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Dia nempel, jadi ini udah terbuka, ini masuk. Wah, payah teman saya. Saya bilang, udah 4-5 kali lah. Saya bilang, sebentar deh. Ini saya urus sendiri deh. Nah, pokoknya saya urus sendiri dah. Saya ke WC, saya hapus. Saya gigit yang kencang. Gigit yang kencang sekali. Kan kalau digigit itu kan dia putih. Nah, selesai putihnya merah langsung. Kita gigit-gigitin. Masuk dari tes. Oh iya bisa nih. Oke. Baru. Haleluya, woi kecepatan di atas rata-rata. Pas sudah selesai orang bilang, kok bisa itu? Iya, itu barang dia nempel di sini. Pakai lipstick kan nggak enak. Ini pakai bedak begitu kan nggak enak. Satu kali saya habis rekaman di RCTI, terus saya makan, kan di dekat RCTI itu ada sabu-sabu di situ. Syabu-syabu. Ya kan, lagi makan, terus saya, kok muka saya nggak enak banget, saya lupa itu pakai bedak. Kok nggak enak banget, jadi saya ambil air di wastafel gitu, sebelah saya ada orang, sebelah saya, terus saya di sini. Saya ambil air, saya gitu. Terus kan Pak Suci, airnya kan coklat semua kan. Terus orangnya sebelah langsung gini. Untuk dia nggak langsung bilang, mince ya. Tatapan matanya curiga sekali sama saya. Pasti dia mikir nih, tadi habis dandan nih orang. Sekarang udah pakai jas. Pasti tadi pakai selek. Waduh. Kan sebetulnya kan nggak enak kan pakai bedak begitu kan. Ya kan, saudara yang cewek-cewek tuh. Pakai bedak, pakai dandanan. Kan nggak enak. Tapi kan supaya kelihatan gimana gitu. Kan kita udah bukan anak-anak lagi. I'm not a girl anymore. I become a woman. Mesti kelihatan. Nanti kalau terlalu polos-polos. Itu yang saya bilang. Kalau saudara menghadapi hal-hal yang tidak saudara sukai, jangan cepat putus asa. Orang sukses punya jiwa besar. Amin. Orang sukses bukan punya jiwa kerdil. Ada banyak orang lihat orang lain lebih berhasil, dia sakit hati. Naaman jelas-jelasan datangin Elisa. Kalau dia nggak balik ke Elisa, bisa nggak? Dia udah sembuh kok. Betul? Kalau dia punya jiwa yang kerdil, dia akan bilang apa? Itu hamba Tuhan kurang ajar itu. Dia nggak tahu saya siapa. Saya panglima kok. Cuma didatengin sama bujang. Cuma didatengin sama pembokatnya. Suruh kebur-nyebur di air. Sembuh sih sembuh. Tapi kan tahu. Dia bisa aja sakit hati.
Kalau dia cuma orang yang punya jiwa kerdil, dia bilang, so what lah, yang penting sekarang saya udah sembuh, masa bodoh lah. Memang sungai itu kali yang bikin sembuh. Tapi ini yang saya bilang, dia punya jiwa besar. Dia datengin Elisa. Dan dia bilang, because of you, I'm healed now. Karena kamu. Amin. Dia tahu cara Elisa itu cara Tuhan memproses kesombongan kita. Amin. Kadangkala kita jauh lebih sulit ngomong selamat, ngomong berhasil, daripada sekedar kasihan. Saudara, menangis bersama orang menangis jauh lebih gampang daripada tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Amin. Semua orang lihat tsunami sedih. Kita nggak tahu apa-apa sedih. Ya, kita nggak ngerti apa-apa sedih. Waktu saya lagi di Amerika, itu kan gelombang tsunami datang waktu saya lagi di Amerika. Itu di Amerika ada perdebatan sangat serius. Makanya saya sampai di sini saya pikir-pikir, ini orang Indonesia kok aneh. Kapal induk Amerika diusir, bantuan Amerika mulai diragukan segala macam. Itu di Amerika, itu ada perdebatan di TV-TV lokalnya mereka. Itu ada perdebatan waktu itu George Bush tanda tangan persetujuan untuk memberikan 35 juta US dollar. Itu banyak. Kita beli nasi padang. Sampai udah-udahnya kita bisa bawa. Iya, sampai udah-udahnya kita bisa bawa. Udah, umi semua. Uni apa semua bawa di sana. 35 juta US dollar itu kan banyak, saudara. Ya, kan? Orang Aceh lihat itu juga gemeter dan gila banyak banget. 35 juta US dollar. Saudara tahu apa yang terjadi? Kira-kira 2 jam apa 3 jam setelah diumumkan bahwa Amerika akan nyumbang 35 juta US dollar. Bersamaan dengan itu kira-kira setengah jam kemudian dapat kabar bahwa Spanyol menyumbang 60 juta US dollar. Itu perdebatannya di Amerika gila-gilaan. Itu orang-orang lokal telepon televisi lokalnya sampai marah, sampai bilang apa? Sampai bilang, kenapa? Karena mereka Islam? Kenapa? Karena mereka anti Amerika? Lalu mereka bilang, it doesn't matter. Mereka mau benci Amerika, mereka mau Islam, mereka mau teroris, tapi mereka lagi susah. Kenapa kita nggak bantu? Itu bukan urusannya. Mereka mau benci kita, mereka mau apa? Emang kita negara apa? Kita negara yang cukup kaya. Kita negara yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita negara yang berdiri teguh atas firman Tuhan. Kita kan negara yang berkali-kali bicara bahwa in God we trust. Itu bukan ajaran Tuhan begitu. Masa bantu cuma segitu? Bantu yang betul. Akhirnya kongres rapat, senat rapat, debat di senat, debat di kongres. Sampai akhirnya Amerika kirim 350 juta US dollar. Itu dalam waktu beberapa jam. Ribut, akhirnya Bush robah 350 juta US dollar. Itu pun masih diprotes. Mereka masih bilang, kita bisa beri lebih. Baik, kalau begitu sekarang oke, pemerintah kasih 350 juta US dollar. Tapi kita sekarang, masing-masing kita, ayo bantu sana. Kita nggak peduli mereka Islam, kita nggak peduli mereka teroris, kita nggak peduli mereka apapun. Tapi mereka sedang membutuhkan sesuatu. Kenapa kita nggak bantu sekarang? Saya pikir, ini sukses itu dimulai dari bisa menghargai orang lain. Amin. Menangis bersama dengan orang menangis itu biasa. Ya, menangis bersama dengan orang menangis itu biasa. Tapi tertawa bersama dengan orang yang tertawa kadang-kala itu jauh lebih sulit. Amin. Ini yang saya bilang, mulai dari situ. Kalau saudara lihat ada orang lain lebih maju dari saudara, belajar tertawa. Amin. Kalau ada orang yang tadinya sama-sama saudara, tiba-tiba dia lebih berhasil, belajar tertawa bersama dengan dia. Ya, bukan cuma biasa. Dia cuma pintar ngejilat. Orangnya tuh kan cari muka. Kayaknya sih biasa aja, cuman genit lah orangnya. Jadi kelihatannya orang tuh suka mana ya. Jiwa orang sukses, jiwa yang besar. Amin. Dia datang kembali ke Elisa, dia menghargai dia. Amin. Dan yang ke-6, yang terakhir. Jadi hari ini ingat ya, saya bicara tentang rahasia orang sukses. Orang sukses bukanlah orang yang sempurna. Orang sukses adalah orang yang mau menerima apa?
Nasihat. Yang ketiga, orang sukses adalah orang yang apa? Pikirannya positif. Yang keempat, orang sukses adalah orang yang apa? Tidak cepat putus asa ketika menghadapi keadaan yang tidak dia sukai. Dan yang kelima, orang sukses adalah orang yang apa? Tahu menghargai kesuksesan orang lain. Dan yang keenam, yang terakhir, ayat 15 masih bilang apa? Kemudian kembali dia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu apa? Terimalah kiranya satu pemberian dari hambamu itu. Yang keenam, yang terakhir, orang sukses adalah orang yang tahu berterima kasih. Amin. Orang sukses bukan orang yang lupa diri. Orang sukses adalah orang yang tahu apa? Berterima kasih. Saya sudah jelaskan tadi. Sukses membutuhkan waktu dan sukses membutuhkan orang lain. Karena itu belajar kita berterima kasih. Saya pelajari orang-orang yang tahu berterima kasih adalah orang-orang yang sukses. Amin. Orang-orang gagal, orang yang masa bodoh. Tetapi orang yang tahu berterima kasih, dia akan melangkah hari-hari hidupnya menjadi orang yang sukses. Sebagai hamba Allah, hanya ini doa saya buat saudara. Supaya tahun ini menjadi tahun kesuksesan buat saudara. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ingat, tanamkan baik-baik dalam hidup saudara. Orang sukses bukanlah orang yang sempurna. Sama-sama bilang sama saya, orang sukses bukan orang sempurna. Haleluya. Sama-sama nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, adakah aku sungguh mengasihimu. Saudara, orang sukses bukanlah orang yang sempurna. Setan ingin sekali menekan saudara, menipu saudara sambil berkata, engkau tidak sempurna, engkau tidak bisa sukses. Sukses membutuhkan waktu. Sukses membutuhkan air mata. Sukses membutuhkan keringat. Sukses membutuhkan perjuangan. Sukses membutuhkan orang lain. Tapi sukses membutuhkan pemikiran yang positif. Sukses membutuhkan keinginan untuk tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Meskipun gak menyenangkan. Meskipun berat. Meskipun sakit. Meskipun mengecewakan. Tapi kalau dia tahu itu kebenaran, dia jalan terus. Karena sukses bukan milik orang yang kerdil jiwanya. Sukses bukan orang yang menjadi orang yang selalu melihat alasan cepat menyerah. Tapi orang sukses akan berkata, aku berjuang sampai akhirnya. Sampai kau dapati aku sempurna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Mungkin setan menuduhmu dan berkata, engkau orang gagal. Kau gak akan bisa bangkit. Tapi hari ini ingat, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jadi orang-orang yang berpikiran positif dan rebut janji Allah dalam hidup saudara. Semua saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada. Angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Bapa, aku anakmu. Kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami tahu kami telah ditebus oleh darah yang tertumpah. Kami bukan orang biasa, kami bukan orang yang terbuang. Kami tahu kami belum sempurna. Tapi kami orang yang dirancangkan untuk menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kami adalah orang yang dipilih oleh Allah, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Cuma kadang-kala kami tidak berjuang, kadang-kala kami cepat menyerah, kadang-kala kami menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dan kami goncang, kami putus asa, kami kecewa, kami lari dari kenyataan hidup. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat, kami angkat tangan. Kami memberkati hari-hari kami, minggu-minggu kami, bulan-bulan kami di tahun ini. Dan kami menyebut tahun ini tahun sukses. Tahun berkat, tahun mujizat, tahun kemenangan. Tahun di mana kami lihat perkara besar. Kami sukses untuk meninggalkan dosa. Kami sukses untuk berjalan dalam kebenaran. Kami sukses untuk merebut berkat-berkat Allah. Kami sukses untuk berjalan dalam kehendak Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, satu persatu Tuhan jamah adik-adikku, saudara-saudaraku ini Tuhan. Orang-orang muda ini hamba doa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Mereka-mereka yang sedang berjuang, mereka-mereka yang sedang bergumul. Ada hal-hal yang mereka harus tinggalkan, ada hal-hal yang harus mereka lepaskan dalam hidup. Tuhan kuatkan. Ada mereka yang harus mereka raih dalam hidup ini. Oh, mampukan dalam nama Yesus.
Terima kasih. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat boleh terjadi. Karena kami percaya Yesus kami luar biasa. Terima kasih. Saudara angkat tangan dua-dua, ingat ini. Kau tidak ada rancangan untuk gagal, kau ada rancangan untuk sukses. Haleluya. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah